Malam. Jumpa lagi di IG Live minggu ini 23 Juni 2023. Ya. Oke. Malam Vindi. Ya, di IG Live malam ini teman-teman, saya mau giveaway 2 buku ini, Trading Psychology ya. Nanti di akhir IG Live saya mau kasih pertanyaan. Nanti teman-teman yang beruntung dapat ya. Malam Ibu Sinta. Apa kabar Bu Sinta? Semoga baik-baik aja. Ya, Ibu Sinta juga ya, sehat-sehat selalu. Teman-teman, suara dan gambarnya oke nggak nih teman-teman? Saya lagi coba pakai Bluetooth. Suara dan gambar oke? Coba ya, tes dulu. Oke ya. Oke. Aman. Sip, thank you responnya. Thank you. Nah teman-teman, malam ini saya akan ngebacain list nih ya. Listnya udah banyak banget nih. Ini yang kemarin saya tanya di grup Telegram Vibo Princess, kemudian juga di Instastory saya tanya, sama di channel Happy Trade Investor ya, channel yang ada di Instagram, channel khusus yang subscribe Instagram Lindali Vibo Princess. Sebulannya 38.000, nggak lebih ya, seharga semangkok bakso di Kelapa Gading. Jadi cukup banyak karena juga saya nanyanya di beberapa tempat ya. Ya semoga bisa dibacain semuanya. Tapi kalau misalnya sampai nggak keburu dibacain semua, nanti ini akan saya taruh, saya screen capture di konten subscribe khusus subscriber di Instagram ya. Oke, yuk, karena ini banyak banget, saya langsung ya bacain yang pertama. Ini banyak banget yang nanyain tentang BBRI, terus nanya tentang Astra ya. Nah yang pertama nih, kedua ini dulu yang akan saya bacain ya. Oke teman-teman, yuk yang belum bergabung silakan bergabung ya. Kita langsung lihat chart ya. Nah ini adalah chart BBRI ya teman-teman. Ini adalah chart BBRI. Ini di time frame weekly. Saya seneng lihat chart di time frame weekly karena chart di time frame ini sesuai dengan tipe trading saya ya, dengan time frame trading saya juga ya. Malam L Trader, malam semuanya. Oke. Nah, BBRI waktu mulai turun, saya tuh sempet ngitung gitu ya. Di sini ada angka yang memang saya ketik supaya saya inget. Begitu harganya di 4490, di sini ada tulisannya 4490, ini nggak digeser supaya saya inget gitu ya. Di harga ini saya mulai bersiap-siap untuk nyicil gitu ya untuk BBRI. Ternyata turun sampai ke Fibo yang di sini. Ini semua garis-garis horizontal yang ada di sini. Ini adalah angka-angka Fibonacci ya teman-teman. Jadi saya pasti pakai Fibonacci untuk menganalisa gitu ya. Nah di 4490 mulai ya, saya mulai memperhatikan, mulai juga nyicil-nyicil kemarin sampai 4080 gitu ya. Jadi ya udah nggak begitu jauh lah dari level tungguan saya gitu ya. Nah untuk BBRI ini di time frame weekly gitu ya. Di sini di time frame weekly ini ada pola. Kalau lihat candle ya di sini teman-teman, sorry kepencet. Kalau lihat di sini ada candle itu bullish engulfing ya. Ada candle bullish engulfing. Apa itu candle bullish engulfing? Teman-teman yang udah punya buku cara asik baca grafik, atau yang udah punya ini candlestick quick notes bisa paham ya. Lalu kalau kita melihat melihat
candlestick ini kita masih tunggu yang namanya konfirmasi. Di sini pun ada candlestick engulfing ya, bullish engulfing di sini ya di Mei, tapi tidak terkonfirmasi nih teman-teman gitu ya. Minggu berikutnya dia tidak terkonfirmasi, berarti belum confirm sinyal bullish reversal ini. Nah, saat ini hari ini minggu ini itu bikin lagi nih candle bullish engulfing. Nah, tentu kita butuh konfirmasi ya. Konfirmasinya kalau misalnya minggu depannya itu bisa bertahan dan ditutup di atas 4490 ya. Supportnya saat ini ada di support Fibonacci ini yang hitam itu di 4080. Kalau misalnya minggu-minggu berikutnya dia ditutup di bawah 4080, maka candlestick bullish engulfing ini tidak terkonfirmasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang bebelian mau saat ini bebelian, berarti statusnya tuh masih spekulatif buy ya. By the way, candlestick ini adanya di time frame weekly. Jadi memang harus nunggu candle weekly-nya itu jadi, which is itu adalah hari Jumat di minggu depan ya. Semua juga masih arahnya masih arah turun ya teman-teman. Jadi masih menunggu nih gitu ya, masih menunggu. Yang ada yang udah mulai nyicil, ya udah mulai nyicil. Pak Yusuf, ini adalah saham BBRI. Ini yang pertama dibahas dan yang request dari teman-teman di grup Telegram Fibo Princess ya. Kemudian jadi itu BBRI ya. Kita lanjut ke Astra, ASII. Ya, ini saya masih pantau terus teman-teman ya. Ini masih saya pantau terus. Beberapa yang break di bawah 4930 cut loss ya teman-teman ya. Itu memang udah level stop lossnya di situ ya. Jadi yang kemarin di sini mulai ngambil ya masih spekulasi ya, karena ini masih candle bearish bullish harami gitu. Tapi waktu di Mei itu dia tidak terkonfirmasi ya. Jadi break di bawah 4930 ya cut loss gitu. Nah, sekarang adanya di 4490. Untuk Astra saat ini posisinya inside bar gitu ya. Jadi 4550 nih level yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya dia bisa ini bergerak di atas 4550, maka potensinya terbuka ke 4800 ya. Tapi kalau misalnya dia bergerak di bawah 4550, maka ada potensi dia menyambangi lagi 4290. Saat ini ada di 4490. Saat ini ada di 4490 ya. Kalau kita pakai indikator, saya di sini pakai ada indikator momentum, terlihat sih ada ini monthly ya. Ini monthly. Tadi di sini saya pakai weekly ya. Gitu ya, ini weekly. Di sini lebih kelihatan. Ada bullish convergence, tapi tetap harus ada konfirmasi di harga ya untuk Astra. Kemudian berikutnya yang ditanyain adalah Indofood. Bentar ya. Indofood ini resisten kuatnya ada di 6225. Sorry, ini Indofoodnya salah nih. Indofood, bentar. Oh, harganya gini. Bentar ya. Masih BBRI. Kita lihat Indofood sebentar. Nah, ini baru benar ya. Chartnya soalnya tadi nggak kayak gini. Nah, ini di sini saya ada gambar garis downtrend line, dan ini lihat ya teman-teman. Ini time frame-nya monthly teman-teman. Dan ini nggak bisa lewat. Jadi ini adalah area yang resisten yang kuat ya. Dan saat ini sempit banget gerakannya Indofood. Jadi ada resisten kuat di 6225 gitu ya, major. Lalu dia masih berada di bawah major downtrend line ya. Supportnya ada di 5650 di sini gitu ya.
59 sampai 56 50 gitu. Jadi ya ini Fibonacci-nya ada di 62 ada di 6225 ya. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah Antam. Antam ini saya pakai time frame monthly ya teman-teman. Bisa terlihat di sini time frame monthly. Kalau teman-teman lihat ini masih di swing turun ya. Kita buka time frame weekly-nya biar kelihatan ya. Ini time frame weekly-nya seperti ini. Belum apa ya? Dengan posisi seperti ini masih ada potensi itu tes ke 1055 gitu ya. Saat ini di 1230. Resistennya ada di 1370. Kalaupun ada pembalikan arah dengan posisi weekly seperti ini nih belum confirm sih gitu. Swingnya masih swing turun ya. Berikutnya yang ditanyakan adalah BBNI. BBNI adalah big bank dari 4 big banks yang valuasinya masih paling murah ya dari teman-temannya yang lain ya. Untuk BBNI di time frame daily ya. Ini saya buka di weekly ya. Di time frame daily itu kita buka aja. Oke. Di time frame daily itu kemarin dia ada morning star. Oke. Ada morning star, terus juga udah konfirmasi sih. Tapi masalahnya di sini ada garis downtrend line. Jadi dia kayak kepentok gitu. Jadi bisa ada potensi dia melemah lagi ya, bisa ada potensi melemah lagi menguji level support di sini di kisaran 4280 gitu ya. Jadi resistennya itu 4480 nih si bank BNI ya. Kalau misalnya bisa bertahan di atas 4480 potensi nih ke atas ya. Saya berharap dia pullback kemudian dia sanggup bikin higher low. Nah, menunggu itu. Kenapa? Dari kemarin gak sanggup, ketika dia pullback dia glosor lebih dalam ya untuk BBNI. Kemudian ada yang minta dilihatin Bitcoin. Oke, gak apa-apa sekalian ya. Ini Bitcoin time frame weekly. Di sini terlihat ada potensi double top dengan neckline itu di kisaran 61. Sebentar saya gedein ya. Ada potensi double top dengan neckline di kisaran 61.500. Saat ini 64321 ya. Jadi ada potensi untuk tes di sini di 61 ini ya. 61782 ini neckline-nya. Arahnya juga sekarang masih arah turun gitu sih ya. Nah, watch out kalau misalnya dia break ke bawah 61700. Nah, gitu ya. Anyway, kalau kita lihat pakai shadow to shadow double top. Kalau misalnya kita lihat close to close di sini udah mulai bikin lower high gitu. Mana tahu juga bisa aja dia bikin descending triangle. Nah, kita lihat berikutnya ya. Berikutnya bumi ya gini. Ini daily. Posisinya saat ini 76. Kalau misalnya dia bisa break 8, dia break ke bawah, nggak bisa nyampe ke 84 gitu ya. Ada potensi untuk dia itu, ntar saya lihat weekly nih ya. Jadi si bumi di weekly-nya itu waktu dia break 84 di sini nih bumi ya. Waktu dia break support 84, dia potensinya ke 69. Nah, saat ini udah nyampe di 69. Tapi kalau 69-nya ini nggak kuat, dia ada potensi ke sini ya, ke 56. Nah, saat ini dia di week ini dia bisa bertahan di atas 69. Berarti resisten terdekatnya ada di 78. Nah, itu dulu sih yang baru bisa dibacain. Jadi, range pergerakan minggu depan itu di 69 sampai 78 untuk bumi. Kemudian berikutnya brand. Ini nih yang kemarin sempat masuk FCA, kemudian nih ya kita buka daily-nya ya. Sempat masuk FCA, kemudian
dem turun. Nah sekarang sampai di area Fibo dia mulai bangkit lagi. Sekarang ada di 9.100. Yang kemarin beli di 11.000 nyangkut sampai di sini nggak bisa dijual. Nah sekarang udah mulai naik lagi nih ya di level 9.100. Resisten ada di 9.650 dengan support terdekat ada di 8.250. Ya ini untuk brand. Berikutnya ada AMMN. AMMN cari yang AMMN nih udah fase distribusi sih kalau kita lihat di daily ya. Supportnya 10.475 terus 9.000 di sini. Resistennya 12.25. Ini saya tinggal bacain area-area Fibonacci-nya. Jadi kalau ngeliat sih ya dia naik juga udah cukup banyak ya gitu untuk AMMN. Nah, saya lihat dulu nih teman-teman. Ini ada yang tanya BBTN dan ADMR. Oke, saya bahas BBTN secara tadi abis lari di acaranya BTN Jakim ya, Jakarta International Marathon. Jadi inget banget nih chartnya. BBTN itu ada di area support 1175 sampai 1230 nih ya. 1175 1230 di sini gitu ya. Jadi kemarin sempat mention juga saham BTN ini di channel Happy Trade Faster ya yang ada di Instagram ya. Channel khusus subs. Jadi di Instagram saya ada 2 channel ya. Satu channel Jalan Ninja, satu channel Trade Investor gitu ya. Yang lebih sering saya update di channel Trade Investor, Happy Trade Investor ya. Nah, untuk BTN ini saya coba gambarin gini dulu deh ya. Untuk BTN saya coba gambarnya gini. Nah, jadi kalau BTN sekilas ini ini daily ya. Sekilas itu kita bisa lihat ada resisten di 1280 gitu ya. 1280, 1290, supportnya ada di 1175, 1230 ya. Ini lumayan support cukup kuat 1175. Nah, waspada kalau sampai support ini tertembus gitu ya. Kemudian ada tanya lagi ADMR. ADMR masih sideways ya. Masih sideways nih, rentang sidewaysnya itu di kisaran 1260 sampai 1490. Tapi kalau kita lihat di sini ya di dalam tuh ada rentang yang lebih sempit lagi, yaitu di kisaran 1300 sampai 1440 gitu ya. Oke, saya coba tanya ya yang chatting di sini. Pak Dodikur tanya, BBRI seminggu ke depan gimana Ci? Ya semoga seminggu ke depan chartnya lebih bagus, bisa bertahan di atas 4080 ya. Tadi di pertama-tama udah saya jelasin tuh si BBRI ya Pak Dodi. Jadi Pak Dodi nanti bisa ngelihat rekamannya. Yang pertama saya bahas tadi BBRI ya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, nanti ada giveaway ini ya. Jadi di saat market lagi turun supaya kita sabar gitu ya, bisa nih stay chill in market roller coaster gitu. Jadi walaupun ya jumpalitan, gimana sih caranya untuk bisa tetap tenang gitu ya. Oke, kemudian breeze. Jadi teman-teman, kita di market itu yang namanya trader itu nggak cuman beli dan jual ya, tapi yang namanya trading itu beli, jual, dan nunggu ya. Jadi nunggu itu juga bagian daripada trading teman-teman ya. Jadi bukan cuman kapan beli kapan jual, enggak. Kalau misalnya harus nunggu ya udah kayak tadi ya, kalau teman-teman bisa lihat di Instastory ada yang cerita, ada satu member group juga, dia beli dia beli BRI dari 5.400 gitu. Dia beliin setiap hari. Kalau saya pas 54 masih cuek aja gitu. Nah begitu masuk di 4490 seperti hitungan saya tadi di depan, saya baru mulai ngamatin. Jadi selama itu ngapain? Ya kalau teman-teman yang ngikutin ngeliat Instastory saya setiap hari, ya ada aja gitu. Ya ngerjain yang lain, atau mantau tetap menganalisa, terus ada bikin buket bunga. Jadi do something sembari nunggu, kira-kira gitu. Nah kalau teman-teman yang masih baru newbie ya, pas market lagi turun kayak gini, ya udah bisa upgrade ilmu, belajar baca buku dan lain-lain gitu ya. Nah kembali kita bahas BBRI BRIS. BRIS ini di sini ada pola double top ya, dan sudah terkonfirmasi ketika dia break di bawah 2490
dan sudah sampai targetnya yaitu di area kisaran 2160. Kemudian dia rebound. Saat ini ada di 2420, posisinya di sini. Dia tertahan lagi di area Fibonacci 2490. Kalau melihat potensinya seperti ini, kalau saya belum punya barang, saya nggak akan berani beli di sini gitu ya. Jadi sepertinya masih ada potensi untuk ke bawah gini gitu. Jadi ini adalah area resisten gitu ya. Masih kelihatannya kok ada potensi turun. Jadi range pergerakannya seperti ini. Untuk breeze itu agak lebar juga ya. Berikutnya ada PTBA. Sebentar. PTBA. Bulan lalu ada bagi ini ya, dividen di sini ya, PTBA di bulan Mei. Dan turun setelah bagi dividen, gap down, terus sekarang turun lagi di 2420. Ngelihat potensi seperti ini, PTBA itu masih ada potensi melemah menguji ke area support Fibonacci 2310 ya untuk PTBA. Kemudian kita lihat Telkom ya, Telkom. Ini teman-teman. Telkom saya buka grafik weekly biar gampang melihatnya. Jadi Telkom itu teman-teman pergerakannya seperti ini ya. Sejak dia di area all time high di 4880, dia bergerak di area di channel downtrend ya. Nih channel, ini ada channelnya, kalau teman-teman bisa lihat ini harga, ini ada channel gitu ya. Level 3000 ini adalah level penentuan. Break ke bawah 3000 dia jadi turun kelas gitu. Nah sekarang Telkom itu ada di area 2680. Kalau kita lihat di time frame weekly, dia di sini ada pola bullish harami. Ya, bullish harami itu tetap teman-teman belum terkonfirmasi kecuali dia bisa ditutup dan bertahan di atas level 3050. Nah, sekarang minggu depan gimana nih kita ngeliatinnya nih? Kalau misalnya dia bisa bergerak di atas 2890, adalah harapan untuk dia bisa main ke atas gitu ya, ke 3050. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa bergerak di atas 2890, maka ada potensinya dia bergerak ke area 2700-an gitu ya untuk Telkom. Oke, Pak Yusuf PTBA udah baru aja dibacain ya. Nanti Pak Yusuf bisa nonton rekamannya. Ping A, halo juga Ping ya. Kemudian PGEO nih ya, Pertamina Geothermal. Oke, PGEO ini kelihatannya kok ada potensi descending triangle ya. Jadi waspada itu area 1000 gitu ya. Area 1000. Resisten sekarang ada di 1190, sekarang di 1155. Jadi agak sempit. Ping tanya BABP. Oke, saya lihat BABP. Ini sahamnya grup ya. Ya, gimana Pak? Begini. Udah tiduran di 50. Kalau secara analisa teknikal begini sih ya gimana ya? Gimana ya saya ngomongnya? Coba tolong teman-teman. Gimana ya Pak Yusuf, di mana rekamannya? Ya nanti Pak Yusuf bisa lihat di Instagram saya, di Instagram feed saya gitu ya, bisa lihat di situ. Janita Akra belum? Iya belum. Iya Pak Ping, iya Amsyong. Gimana Pak, saya juga jadi nggak enak nih jawabinnya nih. Ya saya tuh kalau ada yang DM gitu ya, terus sahamnya gitu gini gitu ya, nggak enak gitu saya ngejawabinnya tuh. Mau ngomongnya nggak enak. Iya Amsyong, abis gimana ya Pak? Tuh sahamnya gini turunannya tajam banget, sadis gila ya, lihat tuh, gila ya, gila tuh. Oh kayak gini, terus tidur rebahan 50. Jadi gimana ya Pak? Ya gimana Pak? Tidur dia. Jadi duitnya mau di cut loss pun nggak bisa gitu. Jadi pas trading itu kita pas beli saham gitu ya, kita jangan mikir cuannya aja sih, kita pikir resikonya juga lah. Kalau udah kayak gini gitu ya, apa bagus jual rugi lah? Bisa dijual rugi apa enggak Pak? Gitu. Ini udah tidur, ada beatnya nggak kalau udah tidur gini gitu teman-teman? Saya juga punya saham kayak gini, pelajaran zaman dulu. Bukannya saya ngomong cuma asal ngomong, karena saya ngalamin punya saham kayak begini
ya mau diapain, nggak bisa dijual ya, jadi momentum aja di porto. Jadi inget tuh besok kalau beli saham mikir-mikir, jangan cuman untungnya doang gitu loh teman-teman. Jadi uh, bukannya ngomong doang gitu ya, pernah ngalamin juga. Saham aja bisa tidur, kita juga harus bisa tidur, betul gitu ya. Jadi kita beli saham yang walaupun turun ya tetap bisa tidur. Jadi gimana caranya? Ya beli yang fundamentalnya baik lah, walaupun misalnya kayak sekarang semua turun, tapi kalau saham itu memang fundamentalnya baik, kita masih ada sesuatu yang kita bisa hold on to gitu, kira-kira gitu sih teman-teman ya. Jadi puji Tuhan sih di bulan-bulan ini saya tetap bisa tidur gitu ya karena saya percaya akan kinerja saham saya itu untuk yang investasi gitu ya. Terus Ibu L tanya, kalau tidur dari 59 selama 3 bulan bisa kena FCA. Nah jujur Ibu L, saya tuh nggak hafal 11 poin dari bisa masuk FCA nya itu ya, jadi nanti ya saya cek lagi. Ada yang tanya, untuk menghindari saham yang seperti ini, momentum yang bagaimana harus diwaspadai, contoh saham di atas. Gini aja deh, cek aja dulu trennya. Ini kan kelihatan ya teman-teman, trennya kayak gini. Kalau trennya longsor kayak gini, berarti potensinya lebih besar untuk turun daripada untuk naik, probabilitanya gitu ya. Tergantung lagi, sekali lagi tipe risk profile teman-teman kayak apa. Kalau misalnya memang risk profile-nya memang suka yang adrenalin gitu, yang gini tetap diambil, ya mau gimana, berarti ya harus tahu aja resikonya kayak gitu. Itu sih teman-teman ya. Ini kenapa ya ininya jadi coklat begini ya gitu. Jadi gimana ya, itulah diperhatiin aja trennya dulu gitu. Contoh nih, gampang ini contoh ya, misalnya yang ini gini, BBNI ini kan naik tuh, ini kan naik, ada turun ya semua juga ada turun, waktu pandemi juga turun, tapi masih bisa naik lagi gitu. Jadi ya bukankah sekarang ini waktunya untuk bisa nyerok lagi, kira-kira kan gitu ya. Jadi lihat dulu aja gitu sih, gampangnya gitu. Makanya ya sedikit-sedikit teman-teman kudu bisa belajar baca grafik sedikit-sedikit lah gitu. Jadi nggak ngikut-ngikutin orang nih baca grafik. Saya juga dulu ikut-ikutan, bukannya langsung bisa, enggak, terus kejeblos juga, makanya belajar gitu sih ya. Oke, ada lagi nih, coba saya baca di atas ya gitu ya Pak Pink ya. Mau cut loss nggak bisa ya itu kenyataan pahit, kira-kira begitu. Nah satu lagi nih, tadi ada yang nanya Goto sekalian, ini juga welcome tidur akhirnya gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita belajar analisa teknikal, ini ada tanda ya, ini udah saya bikin udah dari Desember 2023. Jadi ketika waktu itu dibuka ya lognya, nah dibuka lognya saya tandain, ini saya tandainnya di daily sebenarnya, tapi di sini tuh udah ada warning kalau dia nggak bisa bertahan di atas 82 dia jebol. Nah mulai jebol 82. Nah jebol 82 berikutnya kemana? Kebaca di sini Fibonacci ke 63 gitu. Kalau 63 jebol ya kemana selanjutnya? Ke bawah ke 50. Jadi apakah saya akan trading di sini? Enggak teman-teman, jujur enggak gitu. Kenapa? Satu, kita memilih satu saham harus paham dulu kenapa kita milih. Bisa nggak mantau? Saya nggak bisa mantau, jadi saya nggak milih gitu. Terus begitu ini turun, kalau turun kayak gini, naiknya dikit turunnya lebih banyak lah, saya nggak mau. Saya maunya yang naiknya banyak walaupun turun tapi naiknya nanti banyak, nah gitu. Jadi kita pilih-pilih dulu gitu. Kalau saya yang kayak gini enggak deh gitu, biarin deh. Kalau orang misalnya bisa untung gede dari sini ya nggak apa-apa, itu berkatnya dia. Tapi kalau saya enggak gitu. Jujur bisa seperti itu setelah ngelewatin beberapa kali salah-salah juga gitu. Jadi ya disinilah berbagai cerita. Ini bukunya simpel banget ya. Segala sesuatu ada waktunya. Nih pas banget tuh. Ya di sini ada siklusnya. Gitu. Pernah nih saya ngalamin semuanya. Jadi itulah pentingnya kita di market itu, bukan cuman bisa analisa, tapi juga ini kita bisa trading psychology.
kita bagaimana menahan diri, memilih-milih kayak gini, tahu sebenarnya yang cocok sama kita tuh yang kayak apa gitu sih ya. Nanti kapan-kapan ya saya bikin untuk yang ngobrol kayak gini di acara, memang di yang subs Instagram saya, di subs itu ada sih di situ acara khusus untuk mereka. Ntar saya coba bikin deh. Di situ kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Pilu-pilunya ada di market kira-kira gitu. Nah, oke. Saya lanjut lagi nih ya. Saya lanjut lagi teens ya. Di sini di grup Telegram Vibo Princess nih ada yang tanya tentang teens gitu ya. Teens ini di weekly lah, ini lagi nggak bisa lewat 1020 nih ya. 1, 2, 3 3 kali nih di 3 minggu nggak bisa lewat, dia pullback turun di sekarang coba lagi nyoba 990. Nah waspada kalau misalnya 990 nya nggak bisa nahan, dia bisa potensi ke 745 kemudian ke 615. Kalaupun misalnya dia bisa rebound, berarti kita tahu reboundnya itu range-nya ke sini ke 1000 ya. Itu dulu. Kalau kamu sekarang ngambil posisi, udah ngambil posisi berarti spekulasi ya. Jadi kamu tahu di mana stop loss-nya, kira-kira gitu. Berikut Cevin. Nah, Cevin ini ada range ya, teman-teman. Cevin itu sideways, range-nya ada di 476 sampai 535. Nih, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kalau dulu saya bingung. Ini orang, teman-teman, dulu saya juga beli rekomendasi karena kagak ngerti ya dulu ya, zaman dulu mau beli apa, terus orang-orang bisa kok bisa beli di sini, jual di sini, stop loss di sini. Nah, ternyata beli rekomendasi ya kadang untung tapi banyak buntung. Nah, di situ saya mulai belajar. Nah, sekarang kalau saya di IG Live saya ngasih lihat teman-teman apa yang saya baca dari apa yang saya lihat gitu. Jadi kamu bisa sekalian belajar gitu ya. Cevin ini ada range-nya seperti ini. Waspada kalau misalnya 472-nya jebol gitu. Kemana ya? Ke sini. Nah, enaknya belajar Fibonacci gitu. Tahu nih ketika jebolnya kemana gitu ya. Dimas kalau BBRI udah dibahas nomor 1 ya. Jadi nanti kamu dengerin rekamannya ya, Dimas Niko. Kemudian saya bacanya agak ngebut karena banyak banget teman-teman. Tuh, lihat banyak banget. Di lembar satunya lagi ada nih ya. Jadi nanti yang nggak sempet saya bacain, teman-teman bisa ini ya, bisa lihat di konten eksklusif buat ini, buat subscriber Instagram ya. 38.000 per bulan. Ya lagi nyoba-nyoba juga saya. Oke. NCKL itu resisten 1080 ya. Terus kita lihat berikutnya adalah Inco. Di sini ada yang punya Inco. Ini ada yang nanya tentang Inco. Dulu teman saya almarhum, dia tuh jagoin Inco banget gitu ya. Ya, tapi sayang ya, dia udah berpulang duluan ya. Jadi Inco kalau kita lihat di sini dia bergerak di di range turun ya, lagi di swing turun. Ini time frame-nya adalah time frame weekly. Kalau saya perbesar di sini di time frame weekly ada yang namanya bullish harami ya. Bullish harami itu sekarang kita lihat area 4.250-nya nih ya. Kalau misalnya minggu depan dia bisa bertahan di atas 4.250, maka dia ada potensi ke 4.440 ya, sampai 4.460. Jadi R1 R2. Waspada kalau misalnya break di bawah 3.990. Kenapa? Karena terbuka potensi ke 3.630 ya. Kemudian ada ditanya HMSP, teman-teman. HMSP itu gini tuh, nyungsep ya, belum bisa bangun dari kedalaman di tahun 2020 waktu pandemi ya. Jadi arahnya masih turun, teman-teman lihat terus dia sambangin area-area Fibonacci. Nah sekarang terdekat yang dia sambangin adalah 665. Ini kalau jebol juga 665, maka terbuka potensi ke 585. Kalaupun dia rebound, ada resisten di 710. Ini untuk HMSP ya. Oke, saya baca dulu. Sekarang yang di sini nanyanya apa nih? Oke, lanjut ya. Sebentar. Di sini saya lanjut lagi ke IRTP. Ya, ini ada yang nanya dari
trade investor INTP. Nah, INTP ini lagi swing turun nih, teman-teman, lagi swing turun. Terus kalau kita buka di time frame monthly, teman-teman lihat ya, ini time frame monthly. Monthly ini ada inside bar. Jadi resisten terdekatnya itu 7550 sampai 7750. Supportnya 6375 gitu ya. Memang ada candle reversal, tapi tetap ya butuh apa yang namanya konfirmasi. Kemudian ada yang tanya UNTR ya. Ini UNTR arahnya lagi, teman-teman bisa lihat masih ada di swing turun. Supportnya dia ini monthly ya teman-teman. Jadi dari April 2023 sampai sekarang itu area supportnya itu di Fibonacci 21.625 ya, 21.000 lah ya. Nah, kalau 21.000 ini ditembus, maka terbuka potensi nih ke bawah ya, ke 18.575, kemudian 17.200. Resistennya ada di 23.600 sama 24.225. Ini saya pakai time frame monthly ya, jadi lebih simple ngelihatnya. Oke. Kemudian ada yang tanya Avia seperti teman-teman lihat arahnya arah ke bawah gitu ya. Ini trennya pakai channel masih juga ke bawah. Saat ini ada di 520, terus support Fibonacci di 515. Kalaupun dia rebound, maka dia akan tesnya itu di 590 sampai 610. Sekarang area all time low-nya itu ada di 422. Jadi kalau misalnya break ke bawah break ke bawah support yang tadi 515, itu terbuka potensi untuk ya tadi support tes di all time low gitu ya. Oke, sekarang udah jam 8:09. Coba saya lihat lagi di sini. Bris Antam ini tadi Bris udah dibacain, Antam udah dibacain, saya bacain coba BBYB. Wah, gimana ya bacainnya? BBYB gini ya. Ini glosor. Supportnya ada di supportnya ada di 210. Saat ini monthly ya, berbulan-bulan dia dari Oktober 2023 dia mencoba bertahan di 212. Berarti level support ini yang perlu dijaga dan diwaspadai. Kalau misalnya punya barang ya waspadai level itu. Jebol itu ya ke 171 gitu. Kalau rebound, bentar saya buka ya. Kalau rebound maka resistennya ada di 250, 262, 272 gitu untuk BBYB. Stick BRPT coba ya. Kayaknya kapan lalu nih BRPT banyak yang nanya nih. Sebentar, saya harus buka ini weekly. Nah, ini ya BRPT. Kalau kita pakai time frame daily, nah waktu itu di sini ya ada pola, ini ada target. BRPT ini dia break ke bawah 960, ya udah masuk ya ke bawah sini ke area yang ini 945 sampai 840. Kemarin menguat tapi tertahan di 970. Ini harian ya. Kita lihat kalau misalnya nggak bisa menguat di atas 970, maka dia akan berjalan lagi ke bawah sini, kira-kira gitu. Ada yang tanya SMGR. Oke, ini juga ditanyain ya sama teman-teman di Insta ya. SMGR, aduh ini sebenarnya pelik nih Bu, tuh gak enak gitu ya, pelik gini. Ini asli tajam banget, ini akselerasinya tuh ini tajam gitu ya, dari 5.000 sampai ke 3.700. Ini mudah-mudahan belum punya barang nih L trader. Udah punya barang atau belum punya barang nih Bu? Udah punya barang atau belum punya barang? ESA ya, habis ini ESA. Saya lagi nanya nih yang tadi nanya SMGR. Mudah-mudahan belum punya barang ya. Mudah-mudahan. Kalaupun udah punya barang, mudah-mudahan level stop lossnya di sini ditaruhnya ya, di 3.450.
Ya udah, kalau belum punya barang masih wait and see, ya udah nunggu jelas aja deh. Ini lagi galau sih ya, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi ada yang nanya apa ya? ESA. Oke, tadi yang nanya ESA sama Akra ya. Tadi saya udah bacain Akra, kayaknya udah tadi. ESA ini weekly, range pergerakan ESA 685 sampai 860 ya. 685 sampai 860 gitu. Ini ESA. Mudah-mudahan tahan di atas 685, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat di minggu depan kayaknya gerakannya di antara itu sih ya. Terus ada yang tanya BJTM. Coba ya saya lihat lagi ya, lebih ini. Iya, kira-kira ada potensi sih ke tes dulu 685 ya. Kemudian kita lihat lagi BJTM. Duh, gimana ya? Ini juga masih sebulan ini ya, dia bertahan di atas level 500. Ini kalau misalnya nggak bisa menguat di atas 540, ya potensinya dia bergerak antara 500 sampai 540. Ya waspada kalau misalnya 500-nya jebol. Kira-kira begitu. Untuk BJTM masih sebulanan ini masih coba di atas itu sih ya. Terus Siti Marlia Telkom udah tadi ya, jadi nanti tinggal lihat rekamannya ya. Terus JPFA Java. Oke, Java ini weekly, resisten terdekat ada di 1480 sampai 1500. Coba ya saya lihat dulu. Nah, saat ini lagi terhalang nih di MA 200-nya, jadi waspada ya. Minggu depan terhalang di weekly MA 200. Jadi kalau misalnya besok ada pullback, maka resisten support-supportnya itu di 1370 1285. Kira-kira begitu untuk Java JPFA. Kemarin ada yang tanya cuan. Coba ya saya bacain cuan, nggak mau terbuka lagi. Cuan ini di weekly itu ada resisten di 8.900, supportnya di 7.400 gitu ya teman-teman. Bentar lagi kita mau bagi-bagi. Ada yang nanya unik, coba ya saya lihat unik. Ingatnya kalau unik ini ingatnya unik loh. Saya ukur dulu ya si unik ini sebentar. Saya ukur, ini kayaknya udah di area targetnya Fibonacci deh. Soalnya bentukan candlenya udah begitu. Unique weekly. Nih. Bentar ya teman-teman. Iya, ini udah di 2618 untuk unique. Kelihatannya ada potensi untuk menguji support ya di 476 kemudian 424. Itu untuk unique ya. Masih uptrend si unique ini. Ya. Kemudian saya baca dulu di sini Akra kayaknya tadi saya udah baca kok. Ya, jadi Tamugi. Akra udah baca. Terus MIDI. Coba ya. Alpha MIDI. Sebentar. MIDI gini. Ini ada ceritanya MIDI. Jadi MIDI di sini dia ada pola descending triangle dan kemudian terkonfirmasi gitu ya. Dan saat ini masih lanjutannya masih berlanjut gitu ya. Masih tertahan di
area 414 gitu, sempit. Supportnya ada di 372. Nah, bahaya kalau misalnya break 372, breakdown ke bawah 372, ada potensi untuk ke sini menyambangi 304 sampai 274. Kalau misalnya dia bisa menguat di atas resisten tadi 412 itu, ada potensi untuk ke 444 gitu ya. Jadi yang punya media bisa waspada ya. Oke, ini saya sekarang mau giveaway, teman-teman udah siap? Udah siap? Coba ya, saya tes dulu nih. Dua orang ya, saya kasih 2 orang untuk 2 buku. Oke, udah siap belum? Tes dulu. Tes. Vindi dari tadi udah siap nih. Yang lain udah siap? Siap ya. Siap. Nanti yang saya pilih pemenangnya itu yang ada di layar saya ya. Mana yang jawab bener dulu ya. Oke ya. Jadi nanti jangan ada yang diam, kan saya jawab bener dulu. Jadi yang saya lihat tuh sesuai sinyal saya yang masuk di sini di chat saya ya. Siapa yang saya lihat dia jawab duluan sih gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, selain siap, oke, cakep. Waktu kita trading, selain bisa analisa, hal apa sih yang harus trader itu kuasai supaya bisa bertahan di atas naik turunnya harga? Yuk, silakan. Pertanyaannya, selain bisa nganalisa, hal apa aja sih yang harus trader kuasai supaya bisa tahan menghadapi naik turunnya market? Nah, ini sudah ada yang jawab nih, bentar ya. Yang jawabannya paling pertama, yang jawabnya benar paling pertama, ini ada yang jawab psychology, money management gitu ya. Nah, tadi sempat saya mention, kalimat ini sempat saya mention, yang paling tepat jawabannya itu adalah dari Diah Kurniasari, psikologi trading gitu ya. Iya, Diah Kurniasari, psikologi trading, staying chill in a market roller coaster ya. Jadi nanti yang menang dia itu bisa DM saya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nah, yang tadi belum dapat nih. Siap? Pertanyaan kedua siap? Oke, masih pada jawab. Oke, saya kasih jeda waktu dulu. Bandarmologi psikologi ya. Tadi saya sebutnya psikologi trading ya. Oke. Ya. Oke, siap pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk buku kedua ya. Tadi buku pertama udah. Sekarang buku kedua. Ya. Oke. Siap nih, saya kasih waktu dulu nih sebentar untuk nanti buru-buru ngetik nih. Udah? Siap? Oke. Pertanyaan kedua. Trading itu, kegiatan trading itu apa aja sih selain buy, sell? Ada satu kegiatan lagi. Apa itu kegiatannya? Trading bukan hanya buy dan sell. Kesampean ini yang udah siap menunggu dari tadi siang. Yang jawab pertama ini jawabannya benar semua gitu ya. Tapi yang jawab di sini di layar saya yang pertama itu Vindi. Vindi dari tadi di channel Happy Trader udah semangat, semoga saya yang dapat kesampean nih.
kamu yang nunggu ya. Ya betul, wait and see ya. Ada hold, ada menunggu. Ya teman-teman bener nih jawabannya ya. Tapi yang jawab pertama di layar saya itu yang ngejawab itu Vindi Mimin ya. Jadi nanti Vindi DM saya alamatnya ya. Nah itu dia teman-teman, yang belum beruntung dapat buku ini, kita teman-teman bisa minggu depan ya ada IG live lagi, nanti saya share lagi. Ini semua sih jawabannya benar ya, ada analisa gini-gini gitu benar. Tapi yang tadi saya sebenarnya selipin pertanyaan jawabannya pada saat IG live dari depan ya. Caitlin, PTBA tadi udah dijawab ya. Jadi nanti kamu tinggal dengerin siaran ulangnya IG live malam ini di Instagram feed ya. Terus yang belum kebaca, ini analisa sahamnya nanti saya posting ya di Instagram khusus subscriber ya. Astra juga tadi udah Saimin. Astra itu nomor 2 yang saya bahas ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu IG live malam ini. Nanti kita ketemu lagi di IG live berikutnya. Tetap semangat, jangan lemes. Market udah mau sampai bottom. Sektor yang saya sebutin di Instagram subscriber, di Happy Trade Investor bisa dipantau ya teman-teman. Tetap semangat, jangan sampai lengah, nanti nggak kedapatan harga murah ya. Oke semuanya, sehat selalu, kita ketemu di live berikutnya. Dah. Sama-sama.